Minasan wahai mas, saya Yogi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Minonenggo bab 14. Pertama-tama, untuk masuk bab 14 kita harus paham kata kerja dan cara pengelompokannya. Ini satu, pengelompokan kata kerja. Kata kerja dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok satu huruf sebelum mas adalah vokal i. Contohnya kaimas, kakimas, dan yomimas. Nah, sebelum mas pasti vokalnya i. Jadi di sini pasti vokal i. Terus untuk vokal untuk kelompok 2, satu huruf sebelum mas adalah vokal e dan hanya satu huruf sebelum mas. Contoh tabemas, mimas, kaimas. Dan untuk kelompok 2, ada pengecualian, satu huruf sebelum mas vokal i. Contohnya ini hanya pengecualian semua. Jadi harus bisa dihafalkan. Karimas, tarimas, orimas, dekimas, abimas, dan okimas. Untuk kelompok 3, kata benda yang dikata kerjakan. Contoh bengkosimas, kekongsimas, dan riokosimas. Dan kimas bukan masuk kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke minasan, tadi kita sudah belajar untuk mengelompokkan kata kerja dari kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1 kita belajar merubah ke bentuk T yang vokal I. Iciri, bimini, ki, gi, si. Untuk iciri itu dirubah ke T. Contoh kaimas, tacimas, kairimas. Nah itu imas, ingat diubah menjadi KT, tacimas menjadi tate, ri-nya dicoret bareng mas dirubah ke T. Terus bimini dirubah ke ende. Contoh asobimas, a so b-nya dicoret sama masnya diganti ende. Terus yomimas, mi-nya dicoret diganti yonde. Sinimas diganti sinde. Untuk ki-nya dicoret sama masnya diganti k dirubah ke t. Ki, ide, oyo, gide. Dasima. Untuk si ini bukan kayak ini ya, tapi ini beda, dasimas. Jadi tinggal nambahin T, tapi tidak sama dengan kelompok 3. Dan untuk kelompok 2, masnya tinggal dicoret. Contoh tabemas, jadi masnya dicoret tinggal diganti T. Mimas, masnya dicoret tinggal T. Dan untuk pengecualian karimas, tarimas, orimas, dekimas, abimas, dan okimas, masnya tinggal dicoret tinggal diganti T. Jadi karimas jadi karite, tarimas jadi tarite, orimas jadi tarite. Dan untuk kelompok 3, simas, masnya dicoret diganti site, kimas, kite. Contoh bengko simas, bengko site, ryoko simas, ryoko site. Nah, minasan, tadi kita sudah belajar tentang perubahan bentuk T dan kita akan di sini masuk ke bunbo. Untuk bentuk T dijadikan pola kalimat. Nah, bunbo pertama, kata kerja bentuk T plus kudasai, artinya tolong, dipakai untuk memerintah dan meminta. Contoh, tolong ajarkan cara baca kanji ini. Dan ini ini artinya meminta pertolongan. Kita bahasa Jepakan. Nah, ini langsung dari belakang. Ini kono kanji no yomi kata o. Nah, ajarkan osiemas, osiyete.
T plus kudasai. Jadi artinya tolong ajarkan cara baca kanji ini. Terus yang kedua, tolong tuliskan nama dengan ballpoint dari belakang. Baru pendek namai kaite kudasai. Ini kalimat perintah. Nah, jadi ini dipakai untuk memerintah dan meminta. Nah, minasan, kita lanjut ke bunpo kedua. Kata kerja bentuk T plus imas, artinya sedang. Pola kalimat yang menunjukkan suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Contoh, saudara Dimas sedang menelpon. Atau Dimas Susang Pak Dewa kakek T plus imas, kakek T imas, artinya saudara Dimas sedang menelpon. Sekarang hujan. Iman Amega Futtemas, artinya sekarang sedang turun hujan. Nah, ini pokoknya yang sedang berlangsung. Kita masuk ke bunpo yang ketiga. Kata kerja bentuk mas dijadikan masyoka, artinya bagaimana kalau. Bunpo ini digunakan untuk menawarkan bantuan dan untuk melakukan sesuatu untuk lawan bicara. Contoh, itu ini, karena panas, bagaimana kalau saya nyalakan AC? Itu bahasa Jepangnya Atsui desu kara. Eakon. Sukema Shoka. Nah, ini masnya tinggal dihilangin diganti masyoka. Contoh kedua, bagaimana kalau saya besok juga datang? Atau Astamo Watashiwa Kimashoka. Ya, tolong datang. Kite kudasai. Jangan rasa untuk penjelasan Minano bab 14 cukup sekian dari saya. Untuk penjelasan saya semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan minasan, mite kurite domo arigatou gozaimasu. Ja.